Halo semuanya, saya Faiza Kila atau biasa dipanggil Sasa dari mahasiswa Bisnis Digital Unpad 2019. Saya akan jadi moderator di Digital Business 101. Tak lupa juga di sini ada Bu Mira sebagai dosen mata kuliah UI dan UX yang akan menjadi narasumber di Digital Business 101 ini. Digital Business 101 ini adalah kegiatan yang memperkenalkan program studi bisnis digital yang bertujuan untuk membantu kalian semua memahami lebih dalam tentang jurusan bisnis digital. Pada pertemuan kali ini, tentunya kita akan bahas mengenai salah satu mata kuliah yang ada di bisnis digital, yaitu UI dan UX. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Yang pertama, Terima kasih pertanyaannya. Pertama, saya mau memberikan dulu overview terkait mata kuliah UI UX. UI UX ini merupakan kepanjangan dari User Interface dan User Experience. Di sini mahasiswa belajar bagaimana menggather informasi dari user, kemudian nanti mengolah, menganalisa hasil user requirement-nya menjadi sebuah desain untuk entah itu mobile base ataupun misalkan website. Lalu nanti teman-teman akan mencoba membuat semacam prototipe aplikasi yang kira-kiranya nanti bisa diujikan langsung ke target pengguna gitu. Proses pembelajarannya sendiri di bisnis digital ini untuk mata kuliah UI UX sifatnya project based. Jadi nanti teman-teman itu dari awal dibekali, sudah disetting, dilakukan brainstorming juga. Mata kuliah ini nanti projectnya mau apa yang mau dikerjakan selama 1 semester. Jadi nanti begitu diberikan materi tambahan, proyeknya jalan lagi, materi lagi, proyeknya jalan lagi, sampai nanti di akhir kita bisa ada satu hasil proyek yang dikerjakan dari awal gitu. Dan UX ini menjadi mata kuliah yang menarik karena konsepnya yang project based di sini memungkinkan mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi dari mulai tahapan ide, kemudian ide nih mau bikin aplikasi e-commerce, misalkan kemudian menentukan target penggunanya siapa, menggali kebutuhan, langsung ketemu dengan user gitu ya. Kemudian nanti juga dibekali teknik-teknik bagaimana mengubah harapan dari user itu menjadi desain aplikasi yang bisa nantinya dipakai gitu. Dan yang unik dari mata kuliah ini, di akhir semester kita biasanya melakukan mini exhibition. Kalau secara offline ini bisa dilakukan misalkan kita memasang poster, baik itu di lorong atau di lab gitu ya. Tetapi karena sekarang dalam masa pandemik ini, kita akan mengubah exhibition-nya menjadi online gitu lewat Instagram. Nah, ini sedang kita susun biasanya di akhir semester. Seperti itu. Memiliki experience di dalam desain itu nilai plus ya gitu. Tapi keahlian apa yang dibutuhkan di dalam mata kuliah UI UX ini, teman-teman akan dibekali berbagai macam ilmu, tidak hanya secara teknikal membuat desainnya, tetapi nanti baik secara psikologis juga, bagaimana berhadapan dengan orang, kemudian bagaimana memvisualkan informasi gitu ya, dan ke dalam desain. Nah, itu juga akan dipelajari. Jadi UI UX ini sebenarnya multidisiplin ilmunya gitu. Tapi secara teknikal juga dibekali gitu. Sebenarnya perangkat lunak yang bisa digunakan untuk desainer UI UX bekerja ini bisa banyak ya. Ada Figma, kemudian ada Balsamiq misalkan untuk mockup, ada juga Marvel gitu ya, dan lain sebagainya untuk tools utamanya. Tetapi untuk kasus di pembelajaran sekarang supaya lebih mudah, kita menggunakan Figma. Nah, kenapa kita menggunakan Figma? Salah satunya adalah kita ingin supaya mahasiswa ini tidak terbebani dengan spek komputer misalkan ya, karena lumayan kan harus, kalau pakai Photoshop bisa aja tapi kan lumayan nih berat gitu ya. Nah, akhirnya kalau dengan Figma ini ada fasilitas yang bisa diakses secara online gitu Figma-nya. Jadi mahasiswa tidak terbebani, bisa jalan, kemudian kolaborasi juga bisa dilakukan bersama-sama.
Nah, selain dengan Figma, tambahan yang lain nanti kita bisa mengambil icon-icon dari yang sudah ada di internet, free tersedia atau bisa buat sendiri. Itu kelebihan dari tools yang digunakan di pembelajaran. Ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu hard skill yang dibutuhkan ya di zaman sekarang. Apalagi misalkan kalau sebuah perusahaan itu mempunyai media aplikasi gitu ya, atau misalkan bisnisnya memang berbasis aplikasi baik itu website ataupun mobile, karena di sana harapannya aplikasinya itu kan mempunyai tidak hanya tampilan yang baik, tetapi si user juga mempunyai experience yang baik ketika mengakses aplikasi. Jadi nanti aplikasinya harapannya bisa terus-menerus digunakan dan sesuai dengan kebutuhan si user. Gitu. UI dan UX sebenarnya ini booming seiring dengan banyaknya perusahaan yang mulai menggunakan media digital dan terutama aplikasi gitu ya. Nah, banyak bermunculan aplikasi-aplikasi serupa, aplikasi yang sejenis, misalkan kalau boleh nih menyebut merek gitu ya, seperti ada Gojek dan Grab gitu kan, itu sama-sama di bidang yang sama gitu kan. Nah, kemudian di sini perusahaan mulai berpikir bagaimana supaya aplikasi saya itu tetap stunning gitu ya, tetap nyaman, bisa dipakai oleh orang gitu. Jadi kajian riset terus-menerus di bidang user interface dan user experience-nya juga jadi dibutuhkan gitu, supaya aplikasinya sustain dipakai gitu. Sebenarnya ini relatif ya untuk berapa lama proyeknya, karena bergantung ke besar proyeknya seperti apa, kemudian nanti target akhirnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan yang di industri, mungkin target akhirnya adalah si user interface dan rancangan user experience-nya ini bisa langsung dipakai gitu kan, bergabung dengan engine-nya di belakang. Tetapi kalau misalkan untuk kasus di pembelajaran, kita lumayan cukup lama, antara 4 sampai 5 bulan ya, sesuai dengan panjang semester, karena kan selain mengerjakan proyek, kita juga membekali teman-teman mahasiswa ini dengan teori-teorinya gitu, yang nantinya bisa digunakan untuk di industri gitu ketika bekerja. Gimana? Kalian udah paham belum mata kuliah UI UX ini? Seru kan? Kalau ada yang belum paham, bisa banget nih tanya di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe YouTube Himagi Unpad ya. Terima kasih semuanya.